anak saya kan sebenarnya kan masih ya basic skillnya tuh belum paham lah tentang bola ya, seperti kemarin tadi yang diomongin intelijen apa football ya, Football intelligence. memang sebenarnya kayak yang saya cari itu kayak ini gitu. Nah selama ini saya belum ngerti gitu, ternyata dijabarkan. Berarti kira-kira anak saya bisa improve gak gitu? Iya gini, untuk setiap pemain improve itu pertama harus ada kemauan dari mereka sendiri, niat, passion dan emang niat aja gitu. Pengen lebih menjadi lebih baik, jangan settle down cuma kayak oh gue udah bisa ya udah gitu. Itu satu. Kedua, balik lagi kayak tadi saya bilang, nutrisi itu paling penting. Kalau nutrisi dia tidak terpenuhi, perkembangan otak tidak terpenuhi, perkembangan fisiknya pun tidak terpenuhi. Siap. Gitu. Dan harus ada dukungan orang tua kalau anak-anak kecil. Gitu. Karena ada beberapa yang, contoh saya, salah satunya dulu. Sorry ya, kalau mama ngeliat. Saya tidak didukung. Oh, main bola mau jadi apa sih? Nggak usah. Oh gitu. Orang dulu seperti itu kali overall ya? Sih. Memang. Makanya. Coach, dulu emang suka bola? Saya dulu mau sekolah di Inggris. Kalau bola nggak dikasih. Tapi nggak dikasih? Nggak dikasih. Karena nggak ada keluarga di sana. Ujung-ujungnya main di bidang bola juga? Ujung-ujungnya saya akhirnya main amateur league di Australia. Itu main bola atau hanya? Jadi pemain juga? Liga. Emang basicnya dapat juga? Amateur. Amateur, udah dewasa? Amateur, bawah. Amatur. Berarti umur berapa? Saya kuliah. Saya main. Di bawah maksudnya? Bukan yang profesional, amatur. Gitu. Bukan yang pro. Bukan. Tapi tetap aja dapat knowledge-nya kan? Iya, jelas. Terus license-nya itu? License D. Enggak, itu tes. Yes. Kayaknya enak banget. Aduh, paham nih. Yang frozen kan ada, Bu? Nanti ya hari Minggu. Nah, yang frozen, sebentar. Cek lagi nih. Tadi ada. Oke, jadi mungkin tadi ngomongin gimana cara anak improve kan. Nah, salah satu juga yang paling penting adalah trust the process. Karena banyak anak-anak itu yang, aduh gua nggak bisa. Sudah dim gitu kan, dia udah nggak mau main bola lagi karena udah down duluan. Nah, itu juga salah satu bantuan dari orang tua yang harus, karena memang proses itu nggak cepat, ya kan? Nah, sekarang kan mainnya cepat kan? Yes, instan. Harus bisa cepat. Itu nggak bisa. Di bola itu memang harus proses, sabar. Terus kalau ini Coach, Indonesia sebenarnya kelemahannya mana sih? Kan pencinta bolanya luar biasa, tapi kayaknya skillnya gitu-gitu aja gitu. Aduh, kita jangan ngomongin pandangan itu. Kita jangan ngomongin Indonesia deh, bahaya. Ya kan nggak, maksudnya contoh aja. Kan dia sebagai pembelajaran buat kita. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, apakah Riva ini berdiri karena dari situ juga reasonnya biar lebih bagus lagi persepak bola kita? Gini, kalau menurut saya, dan saya tidak menyalahkan ini, betul, saya nggak mau ngomong apa-apa. Intinya Indonesia sudah semakin baik sekarang. Cuma aja fundamentalnya yang memang dari dulu kita selalu bermasalah. Kayak Sintayong, dia masih harus ngajarin gimana passing yang benar. Sefundamental itu. Problem itu terjadi karena pada saat kecilnya mereka nggak dapat pembelajaran yang proper. Kan banyak SSB. Banyak SSB, tapi untuk kalangan mana? Pertanyaan saya. Benar kan? Jadi saya nggak mau terlalu ngomongin ini, karena ini segala sesuatu yang terjadi itu harus dari basicnya dulu. Jadi dari Riva ini hadir di situ juga nggak? Yang basically tadi juga dikuatin? Enggak. Kita mencari yang memang sudah ada basicnya. Berarti udah di atasnya basic tadi? Jadi kita bukan develop, tapi kita nurture. Berarti dikuatin lagi nantinya, yang udah ada basic dikuatin. Betul. Kita kasih kesempatan itu sama semua orang. Nah, kita ada program beasiswanya. Gitu. Jadi nantinya anak-anak di sini tentunya akan lebih better dong? Harusnya. Balik lagi kemauannya dia. Tapi kalau secara sekolahnya di sini, akademinya sudah memfasilitasi itu untuk kemampuan-kemampuan seperti itu. Betul. Karena jujur anak saya sendiri kan memang basically-nya belum bagus lah di situ gitu, dengan harapan di sini masuk kemana pas trial, oke nih gitu. Karena memang sudah disiapkan itu ya, kayak programnya ya. Betul. Jadi itu harus terus diimprove atau gimana? Harus dong. Basicnya kita ngambil dari ilmu dari luar atau dari mana gitu? Apa penggabungan dari luar dan Indonesia. Karena kan apapun yang dikerjakan di luar nggak bisa 100% plek-plekan kita di sini. Disesuaikan juga harus dengan negara kita. Makanya kenapa untuk anak-anak yang tidak bisa atau belum bisa masuk ke
Elite Pro ini, dia akan masuk ke satellite. Akan dengan sendirinya pasti akan ada jenjangnya tapi ada jenjangnya. Nggak cuma stuck di bawah aja. Kalau mereka mau belajar, mau improve bisa. Selama ada improvement pasti kita akan lihat. Ya takutnya udah di sini lama gitu aja gitu. Kagetan kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada orang tuh yang let's say anaknya kok stuck gitu-gitu aja. Sebenarnya harus dilihat dari beberapa sisi. Sisi pertama mungkin ya memang dari SSB dia meng-cater nggak untuk kelanjutannya. Betul. Itu satu. Kedua harus ngeliat juga dari anaknya itu sendiri. Kayak dia memang beneran mampu atau enggak, ada improvement atau enggak. Kalau nggak ada improvement, kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Apakah dia overtrain, yang kayak saya bilang, atau apakah dia nutrisinya kurang? Itu juga berpengaruh soalnya. Itu nanti ada evaluasinya dari sini? Ada. Per anak itu kita biasanya minta dari orang tuanya itu sendiri. Kayak growth chart lah. Kita harus minta juga sama orang tua. Bulannya tingginya berapa sekarang? Berat badannya berapa? Gak, maksudnya gini, makannya apa aja? Kayak anak, udah misalkan anak sini setahun nih, kayak ada evaluasi anak tuh kemampuannya ini. Kayak rapotnya lah sekolah di sini, ibaratnya gitu. Kita pakai alat khusus tes untuk technical sama physical itu ada. Jadi 3 bulan sekali kita 3 bulan sekali. Jadi ketahuan ada improvement enggaknya di situ. Betul. Kayak rapotnya lah kalau sekolah. Betul. Ya. Itu maksudnya yang saya tanya. Oh, siap-siap. Berarti harapannya memang selalu improve terus ya? Harus. Ya kita juga pengennya mimpi anak-anak semua terus improve lah. Nggak stuck di situ-situ aja. Terus nanti misalkan udah ada cabang-cabang, berarti bisa ngadu kemana-mana dong nih? Pengennya begitu. Match apa bahasanya? Ya bisa dibilang match. Friendly match. Friendly match. Bahkan arahnya ke luar negeri. Abroad juga pasti. Makanya kenapa yang di luar-luar kota itu untuk sekarang pemikiran kita itu adalah hanya satellite club. Jadi anak-anak yang bagus nanti datang ke Jakarta. Oh, kumpulin di sini. Nah, kalau mereka tadi gimana? Kenapa? Mereka sekolah. Kita sediain di sini. Makanya kedepannya itu kita mau bikin proper academy kan. Proper academy. Jadi tempat anak-anak itu udah ada mesnya. Jadi tempat tinggal di sana, fasilitas sudah ada, sekolah udah di situ ada juga. Oh, gitu. Itu mimpi besarnya kita. Besarnya. Berarti belum tentu di sini dong. Belum tentu di sini. Bisa pindah lagi. Dreamnya punya lapangan sendiri. Punya sekolah sendiri. Betul. Wow. Dan itu ya semoga bisa dalam 5 tahun ke depan. Amin. Kalau udah gitu kan fokus jadinya, nggak anak-anak ini nggak pindah sono sini, tempat situ, study juga, belajar bola juga ya. Betul. Proper, keren juga nih. Semoga tercapai. Amin. Mas Alessandro. Semoga tercapai. Amin. Wih. Apalagi? Jadi blank saya. Apalagi nih? Skip dulu. 3. Lanjut. Oke, di Riva ini sendiri kita untuk menjaga kualitas, kita itu ada kuota. Jadi secara kolektif itu 100 anak. Total. Secara segala usia. Segala usia ini total dulu. Breakdown-nya itu per age group. Per age group. Jadi kalau misalnya kita sekarang ada 5 age group, misalnya ya berarti 20. Berarti maksimal per grup tuh 20. Misalkan U10 nih ada 40. Nggak bisa, harus pecah ke satellite. Makanya turun. Oh, maksudnya satellite itu basic bawahnya, naik Elite Pro itu yang tapi mereka juga dikelompokin dong per 20. Pasti. Kalau di bawahnya ada 40 dipecah 2 juga. Pecah lagi. Jadi kita memang bisa maksimal 100 bisa kita tutup nanti kalau misalnya udah full. Kayak sore kita nggak terima dulu. Emang dibatasin. Emang kita harus batasin. Dan setiap itu ada pelatih khususnya. Kita pelatih khusus untuk kiper, satu untuk pelatih yang ini ya. Satu tim gitu maksudnya ada pelatih khusus? Ada dong, harus. Ada berapa pelatih? Sekarang untuk per timnya? Maksudnya? Per timnya. Jadi gini, untuk apa ya? General guideline. Itu harus 1:10. 1:10 berarti satu. Jadi satu coach 10 anak. Itu nggak termasuk yang special ya, specialty. Specialty itu kayak misalnya goalkeeper coach, fisik coach, itu kan special. Nah, tapi kalau pada dasarnya kayak pelatih-pelatih yang ini emang conduct latihan setiap minggunya, setiap kali latihan, itu 1:10. Dan mereka juga udah license semua? License D harus, minimal D. D? Itu apa license D itu? License D itu untuk coaching, jadi harus tahu gimana cara coaching voice, habis itu gimana cara ngomong sama anak,
gimana caranya dia menjelaskan. Menjelaskan tuh kalau ke anak-anak tuh nggak bisa teori doang kayak kamu nggak bisa kayak gini, harus nendangnya dari sini gitu, nggak bisa gitu. Jadi ngomong sedikit, jelas padat, singkat, jelas padat, habis itu kerjain, praktekin. Ini standar ini nasional atau? Itu standar. Kalau D itu nasional. Nasional. Kalau C, B, A Pro itu udah AFC. AFC. Gitu. Padahal itu juga masih sedikit ya di Indonesia ya, yang pro itu. Yang A Pro. Oh, kayaknya dikit deh. Oh, iya? Saya juga kurang paham ya kalau untuk itu ya. Tapi kalau sini udah license semua berarti ya? Udah harus. D semua atau apa yang ada yang lebih tinggi? Kalau head coach kita license untuk bola C, tapi untuk futsal tuh kalau nggak salah dia udah A. C itu udah AFC juga? C AFC. D baru lokal. D itu nasional, ya? C, B, dari C, B, A Pro. Itu AFC. Kalau coach sendiri ambil juga? Saya D. D. Lokal juga berarti ya? Lokal. Kalau saya ya kita perlu tahu lah dasarnya gimana cara ngajar anak, gimana cara ngomong, conduct latihan dan lain-lain tuh harus tahu juga. Oke, kembali lagi tadi kuotanya dibatasi 100 maksimal. 100 maksimal per age group 20. Per age group 20. Berarti nggak ada nanti 10 nambah, 20 nambah gitu nggak tuh age group? Nggak boleh. Sekarang aja udah berapa ini? Sekarang kita ini baru bulan ketiga ya. Baru bulan ketiga baru. 80 something lah. Padahal katanya kan mau open public. Nanti yang di sebelah. Itu nanti beda lagi atau beda lagi. Di 100 itu? Enggak, beda lagi. Jadi setiap masing-masing kita buka itu 100. Oh. Mereka tetap sendiri-sendiri atau nantinya sendiri pisah, nggak bisa. Elite Pro sendiri, Elite untuk yang Satellite Club sendiri lagi. Cuma jenjangnya adalah dari Elite bisa ke Elite Pro. Elite Pro. Dan biasanya nanti kalau ada scouting itu ngeliatnya dari Elite Pro. Scouting itu bisa dijelaskan? Scouting itu kita udah kerja sama beberapa agent. Nah. Dan kita sendiri juga punya agent sih. Jadi berkala dia pasti akan nanya sama kita progres anak-anak. Dia akan datang lihat mana aja yang bagus. Dan kalau udah umurnya bawa ke luar negeri untuk trial. Jadi mereka tuh kayak cari talent gitu. Pencari talent ya? Khusus dari Riva. Dari Riva. Itu dari luar datangnya. Dia di Indonesia tapi emang hubungannya selalu sama luar negeri. Gitu. Agensi dia juga ada di Thailand. Jadi pencari bakat ya. Tapi arahnya bawa ke luar negeri. Arahnya bawa ke luar negeri. Oh, siap. Jadi memang arahnya ke luar negeri. Terus mereka ini arahnya main aja atau juga ada arah entrepreneur? Kan bola kan luas nih. Oh, luas banget. Nah, itu kan. Kapasitas kita untuk sekarang itu hanya sebatas mempersiapkan mereka untuk berkarir di luar negeri. Gitu. Setelahnya itu kita belum bisa sampai sana. Belum sampai, ya, sip. Gitu. Karena itu harus ada pelatihan khusus lah. Dan saat ini 80-an ya? 80-an saat ini. Open lagi kapan? Bulan depan. Bulan Agustus. Tanggal 1. Agustus ini udah Agustus. September. Oh iya. September kita mau buka untuk yang Satellite Club pertama di Jakarta di sebelah. Itu latihannya cuma Sabtu Minggu doang. Oh, 2 kali. Tapi yang udah lama tetap? Yang udah lama itu tetap dulu untuk sekarang. Ntar berubah juga lagi? Bisa berubah. Oh, jadi 2 kali. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah gimana cara anak-anak ini yang di atas supaya nggak turun, kan gitu. Karena untuk dari bawah ke naik itu relatif lebih mudah daripada mempertahankan yang di atas. Betul. Hukumnya begitu ya? Hukumnya memang udah begitu. Bukan cuma bola itu. Iya. Di segala kehidupan ya. Iya. Jadi makanya ya gimana anak-anak ini aja untuk bisa memang terus berniat terus untuk memiliki progres dan lain-lain kan supaya mereka bisa stay. Ini baru buka 3 bulan. Ini bulan ketiga, Agustus. Baru ya? Ternyata baru guys. Ini ternyata beliau yang bawa Riva ini baru 3 bulan. Sudah ada 80-an ya. 80-an student. Dengan total coachnya berapa? Kita sekarang ada 8. 8. Untuk usia? Jadi setiap usia sekarang ada 2. Puasa U8, U7? Startingnya? Kita startingnya dari 7 tahun. 7 tahun. Sampai, tapi 7 tahun pun masuknya ke U10 latihannya. U10. Kecuali kalau ada kompetisi lah. Berarti jatuhnya U10, U12, U14, sama U16. U16. Berarti ada 4 kategori umur ya? Good. Oke, thank you Master CEO. Sukses terus, semoga mimpi-mimpinya tercapai dan 5 tahun juga benar-benar
jadi nyata. Amin, amin, amin. Makasih nih waktunya. Terima kasih. Terima Bapak. kasih.